kita langsung saja berbincang dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Pengendara Bapak Usman Syahda Rahman. Apa kabar Pak? Ketentuan dan prosedur untuk yang ditawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Harapan Rakyat akan berbincang dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran terkait dengan libur Natal dan Tahun Baru 2020. Mari kita langsung saja berbincang dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Bapak Untung Saiful Rahman. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, ini mau nanya terkait dengan penerapan protokol kesehatan untuk di objek wisata Pantai Pangandaran ini sendiri gimana Pak? Baik, terkait dengan protokol kesehatan dalam menyikapi libur Natal dan Tahun Baru, bahwa pertama kita dulu telah menerbitkan surat edaran Bupati dengan nomor 443 garing 1837 BBBD garing 2020 itu tentang perpanjangan pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru. Jadi mensikapi dengan libur Natal dan Tahun Baru perlu digarisbawahi bahwa protokol kesehatan di setiap destinasi yang ada di Kabupaten Pangandaran adalah wajib. Penggunaan masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Bahwa itu selalu kita lakukan untuk melakukan protokol kesehatan. Terkait juga yang diprediksi kemungkinan lonjakan kunjungan wisata juga masih memperlakukan dengan okupansi hotel 50% dari layanan yang dilakukan oleh para jasa perhotelan. Jadi ada pembatasan ya Pak ya? Betul. Kita mengacu pada surat edaran nomor 443 garing 1837 garing BPD tahun 2020 yang diterbitkan pada saat awal-awal pembukaan adaptasi kebiasaan baru pada tanggal 30 Juli 2020. Terus Pak, ketentuan dan prosedur untuk wisatawan masuk ke Pangandaran sendiri itu bagaimana Pak? Perlu diketahui bahwa dalam mensikapi libur Natal dan Tahun Baru saat ini, bahwa telah diterbitkannya surat edaran nomor 082 garing 315 4 garing Setda tahun 2020. Nah, tentu di sini adanya penerapan protokol kesehatan pada libur Natal dan Tahun Baru, bahwa terkait dengan kunjungan wisatawan yang datang ke setiap destinasi yang ada di Kabupaten Pangandaran, dianjurkan untuk selalu membawa hasil rapid test antigen. Hal ini untuk memutus mata rantai penjagaan tidak terjadinya kluster di tempat wisata. Adapun bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran mempunyai kebijakan dan membantu kebijakan melalui Dinas Kesehatan di tempat wisata, kita akan lakukan acak, ya, akan lakukan acak pemberlakuan adanya rapid antigen oleh Dinas Kesehatan. Kami bekerjasama dengan Dinas Kesehatan di pos-pos layanan yang ada di tempat wisata. Yang selanjutnya juga dengan libur Natal dan Tahun Baru ini kita selalu melaksanakan himbauan edukasi melalui pos-pos penjagaan pengamanan pantai terkait edukasi bahwa berwisata di Pangandaran sehat dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Itu yang kita lakukan. Terus untuk mensiasati Pak ya, edaran dari himbauan dari Gubernur, Bupati terkait dengan pelarangan perayaan Natal dan Tahun Baru sendiri, bagaimana untuk mengantisipasi atau mensiasati itu? Kami dengan berlandaskan dari surat edaran yang diterbitkan terkait dengan persiapan pengguna pelaksanaan protokol kesehatan pada saat libur Natal dan Tahun Baru, juga kita menindaklanjuti dengan surat dari Dinas Pariwisata terkait dengan adanya larangan perayaan pesta pada saat Natal dan Tahun Baru. Itu tertera dalam surat edaran dan kita sudah sampaikan utamanya pada jasa-jasa perhotelan melalui PHRI. Kita koordinasi dan untuk menghimbau dan melaksanakan protokol kesehatan terkait larangan perayaan pesta pada Tahun Baru, karena akan berakibat terjadinya
kerumunan orang. Itu yang dikhawatirkan akan menjadi sebuah kluster di pariwisata. Jadi sedemikian rupa untuk mencegah itu gitu ya, Pak, ya? Betul. Ada itu. Pak, terakhir mungkin dengan adanya pandemi ini, seberapa besar juga pengaruh untuk pelaku wisata di Pangandaran? Ya kalau dilihat setiap harinya kita bisa lihat bersama bahwa kunjungan wisata terus adanya aktivitas di wisata datang dari di luar orang wilayah Kabupaten Pangandaran berwisata. Kemungkinan juga akan adanya lonjakan di saat libur tahun baru, karena memang masih banyak antusias para calon wisatawan yang datang ke Pangandaran. Namun dari hal itu juga tertera dalam surat edaran mengimbau juga warga masyarakat Pangandaran untuk tidak melakukan perayaan di tahun baru atau datang berbondong-bondong menggunakan kendaraan roda 2 berkonvoy untuk datang ke tempat wisata yang ada di Pangandaran. Diimbau untuk diam di rumah, hal ini untuk menjaga tidak terjadinya kerumunan di saat tahun baik. Kang Mardani, kita perlu sampaikan juga sebagai informasi bahwa kami Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran mempunyai sebuah fungsi juga dalam konteks penyelamatan para wisatawan yang bermain aktivitas berenang di pantai. Kita punya balawista, ya, bahwa balawista punya tugas pokok fungsi salah satunya sebagai penyelamat wisata bahari. Nah, tapi sisi lain dengan masa pandemi seperti ini, banyak wisatawan yang berkunjung ke Pangandaran, kita tetap jaga protokol kesehatan, dan kesehatan itu yang paling utama. Bahwa balawista mempunyai ada 3 fungsi. Pertama, kita berdayakan bahwa balawista sebagai badan penyelamat wisata air, satu dalam konteks pelayanan COVID-19. Artinya dalam rangka memutus mata rantai agar tidak terjadinya sebuah kluster dalam pariwisata, yaitu balawista selaku melakukan edukasi, memasangkan himbauan-himbauan, termasuk edukasi melalui informasi di 6 pos titik wilayah yang ada di Pangandaran, 5 pos, termasuk di Batu Karas dan Karapiak. Kami lakukan melalui balawista untuk menyampaikan informasi-informasi tentang pentingnya protokol kesehatan bagi para wisatawan dan juga para pelaku-pelaku wisata. Yang kedua, bahwa balawista juga mempunyai fungsi keterkaitan dengan penyelamatan para wisata bahari atau yang aktivitas berenang, memasang himbauan-himbauan dan larangan-larangan zona larangan berenang. Artinya bahwa itu ada arus berbahaya yang tidak bisa dilakukan berenang para wisatawan. Ini untuk menciptakan situasi kondisi yang menyelamatkan jiwa seseorang agar tidak terjadi adanya kecelakaan laut. Yang selanjutnya juga kami fungsikan balawista di sini adanya pelayanan kesehatan. Artinya bahwa balawista siap melayani kesehatan dalam konteks pertolongan pertama kecelakaan. Jadi adanya kecelakaan laut yang terkena dengan oleh kendaraan ataupun dengan terbentur dengan karang dan lain sebagainya, ataupun yang tenggelam. Penanganan pertama kita lakukan bekerjasama dengan dinas kesehatan dalam konteks pelayanan kesehatan pertama. Jadi itu salah satu fungsi sebelum atau semampunya balawista untuk menyelamatkan para wisatawan yang terjadi kecelakaan. Itu salah satunya, dan beberapa kegiatan balawista dan saat Natal dan Tahun Baru tersebar dengan kekuatan 4 personil walaupun terbatas. Kita lakukan upaya maksimal mungkin di 5 destinasi untuk penyelamatan wisata bahari. Itu yang kami lakukan karena balawista ada di bawah binaan kami Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Itu barangkali. Jadi tidak usah khawatir, untuk wisatawan tetap mengikuti aturan dan protokol kesehatan dan himbauan-himbauan dari petugas ya Pak ya. Betul. Jadi para wisatawan tetap aman, nyaman, dan sehat berwisata di Pangandaran dengan mematuhi apa yang menjadi anjuran pemerintah Kabupaten Pangandaran. Oke, gitu ya Pak. Terima kasih informasi. Sama-sama. Oke, terima kasih kepada Harapan Rakyat hari ini sudah berbincang dengan Kepala Dinas. Jaga kesehatan, selalu bahagia.